Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang menganut agama lain. Halo semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan materi yang baru, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana KD 3.3 menerapkan K3 perkantoran. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan definisi K3, 2. Mengemukakan tujuan K3, 3. Mengklasifikasi kerugian kecelakaan, 4. Mengidentifikasi klasifikasi kecelakaan, 5. Menguraikan prosedur K3, 6. Menjelaskan ergonomi di lingkungan kantor, 7. Melakukan identifikasi K3 di lingkungan kantor, dan ke-8 adalah melaksanakan prosedur di lingkungan kantor. Baik, kalian bisa menyimak materi yang saya jelaskan dan mencatat hal-hal yang penting guna nanti kita akan bahas di Google Classroom. Lanjut, untuk materi pertama, kita akan membahas ini, definisi K3, tujuan K3, kerugian kecelakaan, prosedur K3 perkantoran, dan ergonomi di lingkungan kerja. Untuk definisi K3, perlu kalian ketahui, dalam melaksanakan kerja sehari-hari, pegawai kantor akan berhadapan dengan berbagai resiko atau bahaya di tempat kerjanya. Resiko tersebut mulai dari resiko ringan hingga berat sesuai dengan jenis pekerjaannya. Padahal, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, suatu kantor perlu merancang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja guna melindungi pekerjaannya. Dengan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan mampu menerapkan atau menekan kemungkinan resiko kecil serta penyakit yang timbul akibat hubungan kerja serendah mungkin, serta meningkatkan produktif efisiensi. Sebagai peserta didik program keahlian manajemen perkantoran, kalian perlu membekali dengan pengetahuan terkait keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran yang akan sangat berguna bagi kalian kelak saat bekerja ya. Oleh karena itu, kita harus tahu definisi K3. Apa sih sebenarnya K3 itu? Kita bahas yang pertama, keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar bekerja tidak mengalami cedera, ya, sehingga pekerjaan tidak mengalami cedera. Ini pendapat dari Sayuti tahun 2013. Kemudian ada pengertian kesehatan kerja. Kalau tadi keselamatan, sekarang kesehatan kerja. Definisi mengenai kesehatan kerja dapat kita temui pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, di mana kesehatan kerja didefinisikan sebagai upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia. Ini kesehatan kerja bisa kita ambil pengertian adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan. Jadi upaya kita untuk memberikan kenyamanan untuk kesehatan karyawan ya. Kemudian sedangkan definisi kesehatan kerja itu sendiri adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Kemudian untuk kesehatan dan keselamatan kerja, di sini saya mengambil beberapa pendapat para ahli. Pertama dari Faridat dan kawan-kawan tahun 2009. Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai segala upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutamaan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah setiap tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. hasil karya dan budayanya untuk meningkatkan kesejahteraan menuju cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditujukan untuk mencegah dan melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi di sini Farida dan kawan-kawan itu memandang dari segi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Jadi dalam bekerja, seorang pekerja harus memiliki kesamaan, adil dalam mendapatkan perlakuan ya. Kemudian pendapat kedua dari Sumaryati tahun 2010. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan agar tugas dan pekerjaan karyawan di wilayah kerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Jadi ini menjamin ya kalau untuk Sumaryanti. Kemudian pendapat yang ketiga dari Anoraga tahun 2005. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada lagi dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang berbunyi, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat dengan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi sudah ada perlindungannya untuk karyawan di Peraturan Menteri tahun 2016 nomor 48 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Kemudian kita perlu tahu untuk K3 ini tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran itu tidak lain untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman dari terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Kemudian, jika kita meninjau dari segi keselamatan kerja, tujuan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu 1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Kedua, agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. Ketiga, agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Itu tadi tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sedangkan menurut Suyati tahun 2013, tujuan K3 sendiri antara lain, ini menurut Mangkunegara yang dikutip Suyati tahun 2013, itu meliputi karyawan mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Kedua, perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Ketiga, semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai. Kelima, meningkatkan keserasian, kegairahan, dan partisipasi kerja karyawan. Keenam, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Ketujuh, setiap karyawan merasa aman dan terlindung dalam bekerja. Itu tadi menurut Mangkunegara ya. Jadi sangat penting sekali ya pengadaan K3 atau penerapan K3 dalam lingkungan pekerjaan, karena semua pekerjaan itu ada resikonya ya, pasti ada resikonya. Kemudian perlu kalian ketahui K3 perkantoran itu didasari pada 3 alasan. Pertama, alasan moral, alasan hukum, dan alasan ekonomi. Perlu kalian tahu, untuk alasan moral ini berkaitan dengan kemanusiaan. Maksudnya, setiap karyawan, apapun latar belakangnya, merupakan makhluk sosial yang harus dijaga keamanan dan keselamatannya karena ikatan moral. Jadi, ini kayak hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang adil ya. Jadi, alasan moral. Kemudian, alasan hukum. Ini terkait
tentang keharusan perusahaan untuk mematuhi atau tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mengadakan program K3 karena apabila perusahaan abai terhadap K3 dan apabila terjadi kecelakaan atau gangguan yang merugikan karyawan, maka perusahaan akan mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah ada undang-undangnya ya, tadi Undang-Undang Kementerian Kesehatan nomor 48 tahun 2016. Kemudian alasan yang ketiga adalah alasan ekonomi. Ini program K3 yang dilaksanakan perusahaan akan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi perusahaan. Maksudnya di sini, apabila perusahaan abai terhadap K3, maka potensi gangguan keamanan dan kecelakaan kerja akan semakin tinggi. Hal ini berarti perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk menanggulangi gangguan keamanan dan kecelakaan kerja tersebut. Banyak sekali ya kalau kita mengabaikan K3 di lingkungan kerja, maka selain karyawannya yang rugi, perusahaan itu juga mengalami kerugian. Karena perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk menjamin karyawan tersebut sampai sehat kembali karena kecelakaannya terjadi pada saat jam kerja ya. Itu tadi pentingnya K3. Kita lanjut ke kebijakan K3 di perkantoran ya. Berkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran ini, suatu kantor atau perusahaan dapat membuat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja seperti 1. Menyediakan tempat dan suasana kerja yang aman dan nyaman untuk bekerja. 2. Mengupayakan pengurangan terjadinya kecelakaan korban manusia dan menghindari penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan serta kondisi kerja. 3. Mengembangkan rasa tanggung jawab pada setiap karyawan terhadap keselamatan sendiri maupun teman kerjanya. 4. Menyediakan prosedur dasar yang mencakup semua aspek keselamatan kerja. Itu maksudnya khusus yang berhubungan dengan cara-cara produksi dan penggunaan alat-alat produksi. Yang kelima, melatih karyawan agar terampil melaksanakan pekerjaan secara aman. 6. Menyediakan tenaga bantuan medis bila terdapat korban manusia untuk mengurangi penderitaan, mempercepat penyembuhan, dan mengusahakan rehabilitas selanjutnya. Dan yang terakhir, menyediakan penyebab kecelakaan. Maksud saya, menyelidiki penyebab kecelakaan. Kenapa harus diselidiki? Karena kecelakaan yang membaca korban maupun tidak. Maksudnya di sini, untuk menghadapi sebuah kecelakaan atau menyelidiki sebuah kecelakaan, kita perlu tahu apa penyebabnya, kenapa bisa terjadi, sehingga kecelakaan tersebut tidak akan terulang lagi ke karyawan lainnya. Itu tadi kebijakan K3. Selanjutnya, kita akan membahas kecelakaan kerja, karena K3 itu terkait dengan kecelakaan kerja ya. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah mempelajari apa yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti diketahui bahwa diadakannya program keselamatan dan kesehatan, salah satu tujuan adalah memberi jaminan atas keselamatan karyawan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Meskipun sudah ada jaminan seperti itu, terkadang kecelakaan kerja masih sering terjadi ya. Oleh sebab itu, perlu kalian ketahui apa itu kecelakaan kerja ya. Sebelum melanjut ke materi, apakah yang Anda pikirkan tentang kecelakaan kerja? Tentu kalian akan berpikir banyak macam ya. Kecelakaan yang menimpa pekerja saat bekerja, anggapan tersebut tidaklah salah. Namun, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas dari pendapat pertama dari Gempur tahun 2004. Ini menjelaskan kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki, yang mengajukan proses suatu aktivitas yang telah teratur, dan terdapat 4 faktor yang bergerak dalam satu kesatuan, yaitu lingkungan kerja, bahan, peralatan, dan manusia. Jadi, Gempur menyebutkan ini suatu kejadian yang tidak dikehendaki. Kita tidak tahu apakah kejadian ini akan datang ke kita atau tidak. Jadi, secara tiba-tiba ya.
Faktornya yang mempengaruhi ya lingkungan kerja, bahannya, peralatannya, manusianya itu sendiri juga, ya. Kemudian pendapat yang kedua, pertama menurut jenis kecelakaannya, yang kedua menurut penyebabnya, dan yang ketiga menurut sifat luka, dan yang keempat menurut letak kelainannya. Kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama, menurut jenis kecelakaannya. Berdasarkan jenis kecelakaannya ini dibedakan menjadi 9 ya. Pertama, terjatuh. Kedua, tertimpa benda jatuh. Ketiga, tertumbuk atau terkena benda, terkecuali benda jatuh ya. Keempat, terjepit oleh benda. Kelima, gerakan yang melebihi kemampuan. Keenam, pengaruh suhu tinggi. Ketujuh, terkena arus listrik. Kedelapan, kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi. 9, jenis lain termasuk kecelakaan yang dapat tidak cukup atau kecelakaan lain yang belum masuk klasifikasi tersebut. Jadi ini menurut jenis kecelakaannya ya, ada 9. Kemudian yang kedua, menurut penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, kecelakaan kerja itu dapat digolongkan ke beberapa kategori. Pertama, kecelakaan kerja disebabkan mesin. Mesin yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja diantaranya pembangkit tenaga terkecuali motor listrik, mesin penyalur atau transmisi, mesin-mesin yang mengerjakan logam, mesin pengolah kayu, mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin lain yang tak terkelompokkan. Itu tentang kecelakaan kerja disebabkan mesin. Yang kedua, kecelakaan kerja disebabkan oleh alat angkut dan peralatan terkelompokkan. Nah, peralatan ini meliputi mesin pengangkat dan peralatannya, alat angkutan yang menggunakan rel, alat angkutan lain yang beroda, alat angkutan udara, alat angkutan air, dan alat angkutan lainnya. Kemudian yang ketiga, kecelakaan kerja akibat peralatan lain. Kecelakaan akibat peralatan lain diklasifikasikan menjadi alat bertenaga tinggi, tanur, tungku atau kilang itu ya, alat pendingin, instalasi listrik, termasuk motor listrik, tetapi dikecuali alat listrik atau tangan ya. Perkakas tangan tenaga listrik, perkakas, instrumen dan peralatan di luar peralatan tenaga bertenaga listrik, tangga, tangga berjalan, orange, peralatan lain yang tidak dapat diklasifikasikan. Itu tadi ya. Kemudian yang keempat, kecelakaan akibat material. Ini bahan-bahan dan radiasi. Material, bahan-bahan, dan radiasi yang dapat menjadi penyebab kecelakaan diklasifikasikan antara lain bahan peledak, debu, gas, cairan, dan zat kimia. Di luar peledak, kepingan terbang, radiasi, material, dan bahan lainnya yang dapat terkelompokkan. Kemudian yang kelima, kecelakaan akibat lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja itu meliputi di luar bangunan, di dalam bangunan, dan di bawah tanah. Kemudian yang keenam, kecelakaan kerja akibat perantara lainnya yang tidak dikelompokkan, misalnya kecelakaan akibat hewan dan penyebab lainnya. Dan yang terakhir, kecelakaan kerja akibat perantara yang tidak terklasifikasi karena kurangnya data penunjang dari penyebab kecelakaan dapat diklasifikasikan tersendiri dalam satu kelompok ya. Kemudian yang ketiga, menurut sifat luka. Berdasarkan sifat luka, kecelakaan kerja diklasifikasikan menjadi 15, antara lain patah tulang, dislokasi atau kesleo, regang otot atau urat, memar dan luka yang lain, amputasi, luka lain-lain, luka di permukaan, gegar dan remuk, luka bakar, keracunan mendadak, akibat cuaca, mati lemas, pengaruh arus listrik, pengaruh radiasi, dan luka yang banyak dan berlain sifatnya. Jadi ini terkait dengan luka ya, sifatnya luka. Kemudian yang keempat, menurut letak kelainan. Berdasarkan letak kelainan ini meliputi kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, banyak tempat,
kelainan umum, letak lain yang tidak dapat dimasukkan klasifikasi tersebut. Tuh ya. Jadi ada 4 jenis kecelakaan, menurut jenis kecelakaan, menurut penyebabnya, menurut sifat, dan menurut letak kelainan ya. Itu tadi yang perlu kalian ketahui. Dari jenisnya ini kita harus tahu penyebabnya apa sih kecelakaan. Jadi kita akan bahas materi tentang penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja itu ada 3 faktor. Faktor manusia, faktor mesin dan alat, dan faktor lingkungan kerja. Itu ya. Kita akan kupas faktor manusia. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia sendiri atau human error ini mencakup sikap, sifat, pengetahuan, dan keterampilan manusia itu sendiri. Sifat fisik dan mental manusia yang kurang baik, maksudnya di sini manusia yang memiliki sifat fisik yang kurang baik seperti penglihatannya rabun, maka hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Begitupun dengan sifat mental. Misalnya apabila manusia memiliki emosi yang cukup tinggi, hal ini juga dapat mengakibatkan gangguan kerja ya. Kalau mental itu susah, suka marah-marah. Jadi kalau ditegur pimpinan ataupun teman sekerjanya pasti akan emosi ya. Jadi harus diperbaiki. Kemudian sikap karyawan. Maksudnya sikap karyawan yang kurang baik seperti kurang perhatian, malas, kurang teliti, ceroboh, abai terhadap peraturan, melakukan tindakan yang berbahaya, sombong, merasa tahu sendiri, dapat mengakibatkan kecelakaan dan gangguan kerja. Jadi ini sikap dari karyawan itu sendiri ya, yang nantinya dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan merugikan dua pihak, karyawan itu sendiri dan perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan. Ini maksudnya pengetahuan dan keterampilan pegawai yang kurang dapat berakibat pada tindakan yang tidak sesuai dengan metode kerja, kebiasaan kerja yang salah, serta kurangnya pengalaman. Hal tersebut tentu berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan gangguan kerja. Itu tadi ya, faktor manusia yang mencakup 3 ini, sifat fisik, mental, sikap karyawan, dan pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Yang kedua ada faktor mesin dan alat kerja. Penggunaan mesin dan alat kerja dapat menjadi penyebab kecelakaan kerja. Penggunaan peralatan dan mesin yang tidak standar, mesin dan alat yang rusak, serta tata letak mesin dan alat yang salah dapat mengakibatkan kecelakaan dan gangguan kerja. Misalnya, saat pegawai menggunakan mesin, namun tidak dilengkapi dengan perlengkapan pengaman, tentu akan sangat membahayakan bagi pegawai tersebut. Ya. Sering kita lihat ya berita-berita kecelakaan di pabrik, kecelakaan di pembetulan arus listrik atau pemasangan banner iklan, dan itu masih banyak lagi ya. Itu adalah faktor mesin dan alat karena tidak tersedianya mesin atau alat yang tidak sesuai standarnya. Yang ketiga ada faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja adalah tempat di mana pekerja melakukan pekerjaan yang tidak aman dan membahayakan. Faktor lingkungan meliputi faktor fisik dan faktor rohani. Faktor lingkungan fisik yang dapat membahayakan pegawai antara lain ketidakteraturan peralatan dan perlengkapan kerja, gedung dan ruang kerja yang tidak standar, kemudian pencahayaan yang kurang baik, sirkulasi udara yang kurang baik, pemeliharaan lingkungan, serta kebersihan yang kurang baik. Itu tadi ya, faktor lingkungan kerja. Sudah kita bahas 3 faktor, mulai dari faktor manusia, faktor mesin, dan alat kerja, serta faktor lingkungan kerja. Saya harap kalian bisa memahami sampai di sini ya. Kemudian kalau kita sudah membahas tentang penyebab kecelakaan kerja, kita akan membahas kerugian kecelakaan kerja. Apa sih kerugiannya jika di dalam suatu perusahaan ini mengalami kecelakaan kerja? Nah, akibat kecelakaan kerja tentu akan memberikan kerugian baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan atau pegawai yang tertimpa kecelakaan tersebut ya. Secara umum kerugian akibat kecelakaan kerja meliputi kerugian terhadap manusia, properti,
proses dan lingkungan, dan kualitas. Secara terperinci, kerugiannya antara lain hilangnya waktu karyawan yang terluka, hilangnya waktu karyawan lain yang terhenti bekerja karena rasa ingin tahu, hilangnya waktu para mandor, penyelia, atau pimpinan. Karena membantu karyawan yang terluka tadi ya, menyelidiki penyebab kecelakaan, mengatur agar proses kerja di tempat karyawan yang terluka tetap dapat dijalankan oleh karyawan lain dengan memilih dan melatih ataupun menerima karyawan baru. Kemudian yang keempat, penggunaan waktu dari petugas pemberi pertolongan pertama dan staf departemen rumah sakit. Kelima, rusaknya mesin, perkakas, atau peralatan lainnya atau oleh karena tercemarnya bahan-bahan baku. Terus keenam, kerugian insidental akibat terganggunya produksi, kegagalan memenuhi pesanan pada waktunya, kehilangan bonus, pembayaran denda, ataupun akibat serupa. Kemudian yang ketujuh, kerugian akibat pelaksanaan sistem kesejahteraan dan maslahat bagi karyawan. Kedelapan, keharusan untuk meneruskan pembayaran upah penuh bagi karyawan yang terluka setelah mereka kembali bekerja, walaupun mereka mungkin belum penuh sepenuhnya, hanya menghasilkan separuh dari kemampuan normal. Kemudian kesembilan, hilangnya kesempatan memperoleh laba dari produktivitas karyawan yang luka dan akibat dari mesin yang menganggur. Kemudian 10, kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunkan moral kerja karena kecelakaan tersebut. Dan yang terakhir, kerugian biaya umum overhead per karyawan yang luka ya. Kemudian itu tadi mulai dari penyebabnya terus kerugiannya ya. Sampai di sini saya harap kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu resiko dan bahaya di tempat kerja. Jadi resiko dan bahaya di tempat kerja ini dikategorikan dari A, B, C, dan D ya. Ini mengingat pentingnya keselamatan kerja di tempat kerja. Kalian perlu tahu ya resikonya dari golongan-golongan tadi. Mulai dari kategori A, kita akan bahas. Kategori A adalah bahaya yang menyebabkan resiko dampak jangka panjang pada kesehatan. Berikut ini bahaya dan resikonya, yaitu pertama, bahaya faktor kimia. Nah, penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan bersifat racun dapat membahayakan para karyawan. Karyawan dapat masuk ke dalam aliran darah. Maksud saya itu bahan kimia itu akan dapat masuk ke dalam aliran darah sehingga merusak organ-organ dalam tubuh karyawan itu. Sangat mengerikan ya. Bahan-bahan kimia yang bersifat racun dan berbahaya tersebut dapat berbentuk gas, debu, zat padat, zat cair, asap maupun kabut. Jadi bahan-bahan ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara, yaitu saat karyawan menghirupnya, mencerna, dan penyerapan melalui kulit. Ya, kulit kita itu pastikan punya rongga-rongga, jadi menyerap juga bahan kimianya ya. Itu sangat berbahaya sekali ya. Ini tergolong kategori A. Karena kalau kategori A itu berarti karyawan akan merasakan dampaknya dalam jangka panjang ya pada kesehatannya. Kemudian yang kedua, masih dalam kategori A, bahaya faktor biologi. Ini ya. Faktor biologi yang menyebabkan gangguan kesehatan pada karyawan dapat disebabkan oleh virus, penyakit, binatang, bakteri, dan masih banyak lagi. Misalnya paru-paru yang disebabkan oleh jamur yang berasal dari debu-debu organik pada pekerja di pabrik gula dan gandum. Nah, makanya harus benar-benar memperhatikan prosedur ketiganya, pakai masker. Maskernya beda dengan masker medis ya. Kemudian yang ketiga ada bahaya faktor fisik. Ini faktor-faktor fisik yang menyebabkan bahaya bagi karyawan, antara lain kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultra ungu ya. Untuk faktor fisik
Sehingga karena terbiasa mendengar suara bising, kalau karyawannya pulang ke rumah, dia masih akan terngiang-ngiang bisingnya tadi. Jadi akan mengganggu pendengaran karyawan tersebut. Ya. Kemudian ada faktor penerangan yang kurang baik dalam sebuah ruangan kerja, itu akan menyebabkan karyawan membungkuk agar fokus dalam bekerja. Hal ini menyebabkan sakit pada punggung dan gangguan kesehatan mata. Kemudian ada yang memegang peralatan yang sering bergetar, ya, seperti bor itu tadi, bor ya. Saat bekerja akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada pembuluh darah dan sirkulasi di tangan. Sedangkan bagi orang yang tidak memakainya secara langsung dan hanya merasakan getarannya dapat mengalami nyeri dan kram otot. Kemudian ada iklim kerja. Ini adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan, gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat panas dari tubuh bekerja sebagai akibat dari pekerjaannya. Iklim kinerja yang tidak baik akan memperlambat pekerjaan pula ya. Kemudian ada lagi gelombang mikro, digunakan untuk gelombang radio, televisi, radar, dan telepon. Gelombang ini memiliki frekuensi 30 kHz sampai 300 GHz, akan panjang gelombang 1 mm sampai 300 cm. Gelombang mikro yang pendek kurang dari 1 cm akan diserap oleh permukaan kulit dan dapat menyebabkan kulit terasa terbakar. Gelombang mikro yang panjang lebih dari 1 cm dapat menembus jaringan yang lebih dalam. Padahal itu gelombang mikro bisa merusak kulit karyawan ya. Kemudian ada radiasi sinar ultra ungu yang berasal dari sinar matahari, listrik, dan lampu laboratorium. Penghasil sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sendiri memiliki panjang gelombang berkisar 1-40 mm. Radiasi dari sinar ini dapat berdampak pada kulit dan mata. Itu tadi ya, bahaya faktor fisik dari kategori A. Kemudian yang terakhir di kategori A itu ada bahaya faktor ergonomi dan pengaturan kerja. Prinsip ergonomi itu sendiri adalah mencocokkan pekerjaan untuk pekerja. Mencocokkan pekerjaan untuk pekerja. Jadi dilihat skillnya pekerja itu apa. Jadi ditempatkan sesuai dengan kemampuan pekerja itu. Ini maksudnya jika diterapkan seperti itu akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat sehingga menghasilkan sehingga menghilangkan potensi bahaya. Selain mengatur ergonomi, pengaturan kerja juga harus diatur agar tidak menimbulkan ketegangan otot, kelelahan yang berlebih ataupun gangguan kesehatan lainnya. Itu tadi 4 bahaya dalam kecelakaan kerja yang tergabung di kategori A ya. Kalian harus ingat kalau kategori A itu adalah bahaya yang menyebabkan resiko dampak jangka panjang pada kesehatan itu ya. Kemudian kita masuk ke kategori B. Kategori B ini adalah bahaya atau potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan. Jadi langsung diterima karyawannya. Contohnya di sini ada keselamatan listrik. Nah, listrik itu adalah energi yang digunakan oleh semua perusahaan untuk menghidupkan lampu atau peralatan elektronik lainnya. Listrik harus dialirkan ke peralatan atau lampu dengan aman. Misalnya penggunaan kabel yang telah dilapisi dengan bahan yang berperan sebagai isolator, sehingga potensi bahaya listrik meliputi bahaya kejut listrik, panas yang ditimbulkan oleh energi listrik, medan listrik, ini dapat terhindarkan untuk karyawan ya. Kecelakaan listrik itu sendiri dapat disebabkan oleh kombinasi faktor. 3 faktor antara lain peralatan atau instansi yang tidak aman, tempat kerja berada di lingkungan yang tidak aman, dan praktek kerja yang tidak aman. Semua serba tidak aman ya. Jadi harus berhati-hati. Ini teruntuk juga perusahaan yang benar-benar berkecimpung dengan kelistrikan ya. Karyawannya harus benar-benar berhati-hati dalam bekerja. Yang kedua ada kebakaran. Potensi bahan kebakaran bersumber dari nyala api dan pemanas. Kebakaran merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian pada jiwa, peralatan produksi, prosedur produksi, dan pencemaran lingkungan kerja.
Potensi kebakaran dapat terjadi di mana saja ya, maka dari itu diperlukan tindakan pengendalian meliputi penyimpanan yang aman dari sumber panas dan dilengkapi sarana potensi kebakaran. Contoh pencegahannya itu sendiri, kita bisa pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi alarm pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi. Jadi di gedung itu harus ada pendeteksi kebakaran ya, sehingga kalau kita sudah terpasang deteksi kebakaran, jika deteksinya itu nyala, otomatis air dari sumber air akan langsung keluar ke gedung-gedung atau ruang-ruang yang sudah dipasangi alat-alat penyemprotan secara otomatis itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas. Keempat, pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Jadi harus ada unit penanggulangan kebakaran ya. Kelima, penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala. Keenam, memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran. Tadi ya, terkait dengan kebakaran di tempat kerja. Ketiga, keselamatan kerja pada pesawat, peralatan, atau permesinan produksi. Peralatan seperti palu, gerinda, gergaji tangan, obeng, dan lain-lain merupakan peralatan yang memiliki potensi bahaya apabila pemakaiannya tidak sesuai dengan prosedurnya. Selain peralatan, mesin-mesin pabrik juga harus digunakan sesuai dengan prosedur agar tidak menyebabkan kecelakaan pada penggunanya ya. Kemudian yang keempat, pemeliharaan tempat kerja. Ya, tempat kerja yang terpelihara dan bebas dari kotoran, debu, dan asap akan meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, serta mengurangi resiko kesalahan mesin dan kebakaran, serta membuat tempat kerja lebih aman dan sehat. Itu tadi ya. Ini tergabung di kategori B ya. Kemudian kita masuk ke kategori C. Resiko terhadap kesejahteraan dan kesehatan sehari-hari dikategorikan dalam kategori C. Ini adalah resiko yang disebabkan karena diabaikannya fasilitas di tempat kerja yang memadai seperti air minum yang bersih, toilet, sabun, dan air untuk mencuci tangan, untuk makan dan istirahat. Apabila tempat kerja tidak memiliki fasilitas tersebut, maka produktivitas dapat memburuk. Begitu juga semangat dan kenyamanan karyawan ya. Untuk air minum sendiri itu sangat dibutuhkan bagi karyawan ya, untuk mengganti cairan tubuh yang hilang karena bekerja. Kemudian untuk mendapatkan air minum penting untuk semua jenis pekerjaan, karena kekurangan air minum dapat menyebabkan dehidrasi pada pekerja yang mengakibatkan gangguan seperti kram, lelah, pingsan, bahkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan dalam jangka yang panjang itu. Jadi sangat penting sekali untuk penyediaan air minum di lingkungan kerja. Kedua, toilet dan fasilitas mencuci. Toilet dan fasilitas mencuci harus disediakan di tempat kerja, jangan sampai tidak ada ya. Sebuah tempat kerja yang memiliki banyak karyawan membutuhkan toilet lebih dari satu dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Fasilitas seharusnya ditempatkan di bagian yang tidak membuat orang berjalan terlalu jauh, tidak menunggu lama, dan tidak berhubungan langsung dengan tempat kerja. Toilet adalah tempat yang beresiko menularkan penyakit, sehingga toilet harus selalu terjaga kebersihannya, memiliki penerangan dan ventilasi udara yang cukup. Itu tadi ya, toilet. Itu juga dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan sekali untuk karyawan. Sehingga kalau karyawannya banyak, jangan sampai menyediakan hanya satu toilet, lebih dari satu, dan juga dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian yang ketiga ada ruang makan dan kantin. Tersedianya ruang makan atau kantin di tempat kerja akan menunjang gizi kerja sehingga kapasitas kerja akan tercapai. Ruang makan atau kantin harus terletak jauh dari ruang kerja. Hal ini untuk menghindari kontak dengan kotoran, debu, dan zat berbahaya yang ada selama proses bekerja ya. Penyediaan makanan di kantin juga harus dijaga kebersihannya sehingga tidak menyebabkan timbulnya penyakit ya. Apalagi kalau kantin itu terkait dengan penyakit pencernaan juga ya. Kemudian yang keempat, pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, dan pelayanan kesehatan di tempat kerja. Itu kalau kantornya besar harus ada ya.
Di semua tempat kerja terdapat sumber bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit. Sebenarnya para pekerja itu telah mengetahui bahwa sumber bahaya tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit, namun mereka tidak mengetahui cara untuk mencegahnya. Jadi, dibutuhkannya peralatan P3 untuk menangani kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja. Tuh, fasilitas P3 di tempat kerja itu terdiri antara satu adanya ruang P3, terus ada kotak P3 serta isinya, kemudian alat evakuasi dan alat transportasi, alat pelindung diri dan alat peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki bahaya potensi yang sifatnya khusus serta petugas P3K ya harus disediakan ya. Kemudian yang kelima ada fasilitas tambahan untuk kesehatan tenaga kerja ya. Fasilitas tambahan untuk kesehatan tenaga kerja itu sendiri pertama pakaian kerja ya. Bisa dilihat ini banyak jenis pekerjaannya. Mereka menggunakan pakaian yang berbeda-beda ya. Itu karena kita butuh pakaian kerja yang diberikan harus sesuai dengan jenis pekerjaan. Seperti pertambangan. Mereka bekerja di suhu yang ekstrim sehingga pakaiannya berbeda dengan yang lainnya. Kemudian pakaian harus sesuai dengan standar nasional dan standar internasional serta sopan. Jadi harus SNI ya. Atau malah standar nasional, internasional juga ya. Kemudian yang kedua, fasilitas rekreasi dan ruang istirahat. Sangat dibutuhkan oleh para pekerja agar pikiran jernih dan fokus dalam penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang ketiga, transportasi ke dan dari tempat kerja bagi karyawan laki-laki dan karyawan perempuan beresiko jika harus menunggu transportasi di tempat dan waktu yang tidak aman. Hal ini harus diwaspadai oleh manajemen ya. Apabila transportasi publik tidak dapat diandalkan, maka ada baiknya pihak manajemen menyediakan transportasi. Karena terkait pulangnya biasanya malam ya, jadi harus disediakan transportasi. Itu tadi yang termasuk ke kategori C ya. Kategori C itu kalian perlu ingat apa tadi, yaitu resiko yang disebabkan oleh karena diabaikannya fasilitas di tempat kerja yang memadai seperti itu tadi ya. Kemudian kategori D. Kita masuk ke kategori D. Itu bahaya dan resiko yang dikategorikan dalam kategori D itu sendiri adalah resiko dan bahaya yang mengancam keselamatan fisik dan termasuk melindungi kesejahteraan diri, martabat, dan mental pekerja. Itu contohnya pelecehan, narkoba, diskriminatif, bully, dan lain-lainnya. Apabila perusahaan ingin memaksimalkan produktivitas, maka perlu menciptakan tempat kerja di mana pekerjaan merasa nyaman dan dihormati. Jadi, jika ada laporan karyawan mengalami pelecehan, segeralah manajer untuk mengusut dan menyelidiki apakah benar ada laporan seperti itu ya. Karena itu bisa menimbulkan trauma kepada karyawan ya. Jadi harus diteliti. Itu tadi adalah kecelakaan kerja di kategori D ya. Baik, untuk kategori-kategori kecelakaan kerja sudah dibagi menjadi 4. Ada kategori A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan perkantoran. Ya, apa sih yang berkaitan dengan K3 itu? Pertama adalah konstruksi gedung. Nah, konstruksi gedung ini perlu diperhatikan ya. Pertama, desain arsitektur yang memperhatikan aspek K3-nya. Menggunakan material-material yang aman bagi pekerja. Yang ketiga, dekorasi disesuaikan dengan asas tujuan, yaitu penggunaan warna yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang keempat, tanda khusus dengan pewarna kontras atau kode khusus untuk objek penting seperti perlengkapan alat pemadam kebakaran, tangga, pintu darurat, peta petunjuk pada setiap ruang atau unit kerja atau tempat yang strategis, misalnya dekat lift atau lain-lain ya. Itu tadi konstruksi gedung, jadi harus tetap diperhatikan. Hal yang kedua, ini jaringan listrik dan komunikasi itu harus sesuai dengan rekomendasi K3 ya. Pertama,
penggunaan central stabilizer untuk menghindari over atau under voltage. Yang kedua, penggunaan stop kontak yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk menghindari terjadinya hubungan arus pendek dan kelebihan beban ya. Kemudian yang ketiga, pengaturan tata letak jaringan instalasi listrik termasuk kabel yang sesuai dengan syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Terus yang keempat, pelindungan terhadap kabel dengan menggunakan pipa pelindung ya. Masih banyak sekali ya berita-berita yang terkait dengan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh arus listrik ya. Jadi setiap perusahaan harus benar-benar memperhatikan bagaimana penggunaan arus listrik dan perawatannya agar terhindar dari kecelakaan kerja karyawan. Kemudian hal yang ketiga ada kualitas cahaya. Kualitas cahaya yang baik akan meningkatkan kinerja seorang karyawan. Kualitas cahaya yang baik bagi suatu perkantoran adalah yang memenuhi pertama, menggunakan sistem pencahayaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan untuk membantu menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Yang kedua, membantu penampilan visual melalui kesesuaian warna, dekorasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengembangkan lingkungan visual yang tepat untuk kerja dengan kombinasi cahaya agar mata tidak terlalu lelah atau capek ya. Keempat, perencanaan jendela. Perencanaan jendela itu sehubungan dengan pencahayaan dalam ruang. Dan kelima, penggunaan tirai untuk pengaturan cahaya dengan memperhatikan warna yang digunakan. Dan yang keenam, penggunaan emergency lamp di saat terjadinya mati lampu ataupun peletakannya di setiap tangga ya, untuk mengurangi resiko terjatuh atau tergelincir. Baik, untuk hal keempat ada kebisingan. Nah, suara-suara yang gaduh dapat menyebabkan konsentrasi seorang karyawan terganggu, apalagi saat rapat berlangsung. Untuk mengatasi suara-suara tersebut, sebaiknya ruang kantor atau ruang rapat memenuhi beberapa hal, antara lain ruang rapat dilengkapi dengan dinding kedap suara. Terus di depan pintu rapat dituliskan harap tenang, ada rapat. Kemudian dinding isolator khusus untuk ruang genset. Dan terakhir, hal-hal lainnya sudah termasuk dalam perencanaan konstruksi gedung dan tata ruang. Ya, itu tadi kebisingan. Hal yang kelima ada tata ruang dan alat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata ruang dan peralatan adalah petunjuk desain interior supaya dapat bekerja fleksibel, fit, luas, dan perubahan posisi pemeliharaan dan adaptasi. Terus yang kedua, konsep desain dan letak furnitur dengan memberi ruang bagi satu orang pekerja seluas 2 meter persegi ya. Kemudian rasio ruang pekerja dan alat kerja mulai dari tahap perencanaan. Keempat, memperhatikan adanya bahaya radiasi dari gelombang elektromagnetik. Kelima, ergonomik aspek antara manusia dengan lingkungan kerja. Terus yang keenam, menyediakan tempat untuk istirahat dan sholat. Ketujuh, melengkapi pantry dengan lemari dapur. Dan kedelapan, menyediakan ruang penampungan arsip sementara ya. Itu tadi hal yang kelima, tata ruang dan alat. Kemudian yang keenam ada kualitas udara. Kualitas udara yang baik dapat meminimalisir para pekerja terkena penyakit. Caranya untuk menjaga agar kualitas yang baik itu adalah mengontrol temperatur ruang dengan memasang termometer ruang, mengontrol polusi, memasang exhaust fan atau pelindungan terhadap kelembapan udara, memasang stiker poster dilarang merokok, dan memperhatikan sistem ventilasi dan pengaturan suhu udara dalam ruang seperti lokasi udara masuk, ekstraksi udara, filtrasi, pembersih dan pemeliharaan secara berkala filter AC minimal setahun sekali, mengontrol mikrobiologi serta pendistribusian udara untuk pencegahan penyakit ya. Kemudian adanya mengontrol udara di dalam dan di luar kantor ya. Terus merencanakan dan pembuatan jendela sehubungan dengan penggantian udara jika AC mati. Dan terakhir memasang fan di dalam lift itu ya. Itu tadi kualitas udara yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada higienitas atau sanitasi ya. Pada sub-sub 1 yang lalu telah
kalian pelajari bahwa toilet dan kantin itu harus terjaga kebersihannya agar tidak menyebabkan timbulnya penyakit bagi para pekerja. Selain kebersihan juga diperlukan sanitasi yang baik ya. Sanitasi yang baik itu seperti apa? Nah, kita mulai dari ruang kerja. Ruang kerja, cara menjaga kebersihannya adalah dengan memelihara kebersihan ruangan, alat kerja dan alat penunjang kerja, serta mengupgrade peralatan kerja secara periode. Itu ya caranya. Kemudian yang kedua ada toilet. Nah, bagaimana cara membersihkan dan agar aman? Itu pertama, disediakan tempat cuci tangan dan sabun. Yang kedua, memasang atau membuat petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan kloset duduk, larangan berupa gambaran dan lain-lain. Itu sering kita temui ya. Kemudian yang ketiga, adanya bak sampah yang tertutup. Dan keempat, kamar mandi diusahakan tidak licin. Jadi meminimalkan tergelincir atau terpleset ya. Kemudian kantin, caranya bagaimana untuk aman biar bersih? Satu, memperhatikan personal higienis bagi pramusaji, menggunakan tutup kepala, celemek, sarung tangan, dan lain-lain. Ini khusus pramusajinya ya. Yang kedua, penyediaan air mengalir dan sabun cair. Yang ketiga, lantai tetap terpelihara. Keempat, penyediaan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Terus yang kelima, penyediaan bak sampah yang tertutup. Dan yang keenam, secara umum di setiap unit kerja dibuat poster yang berhubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan. Itu tadi ya, higienis dan sanitasi. Kemudian hal yang kedelapan ada psikososial ya. Ini resiko bahaya kategori D, menjelaskan tentang macam-macam bahaya yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau diri karyawan ya. Resiko tersebut dapat diatasi dengan mengadakan beberapa hal, yaitu menyediakan petugas keamanan di tiap lantai, melakukan reporting sistem komunikasi ke satuan pengaman. Yang ketiga, mencegah budaya kekerasan di tempat kerja yang disebabkan oleh budaya narimo, sistem pelaporan macet, ketakutan melapor, terus tidak tertarik atau cuek dengan lingkungan sekitar. Keempat, pembinaan mental dan spiritual secara berkala minimal sebulan sekali. Kelima, penegakan disiplin di tempat kerja. Keenam, olahraga di tempat kerja sebelum memulai pekerjaan. Ketujuh, menggalangkan olahraga setiap Jumat biar badan bugar ya. Kemudian hal yang ke-9 adalah pemeliharaan. Pelaksanaan K3 di perkantoran itu harus dipelihara agar sesuai dengan kondisi-kondisi yang cepat berubah-ubah. Nah, cara memeliharanya itu antara lain melakukan survei setiap bulan atau triwulan atau semester dengan memperhitungkan resiko berdasarkan faktor-faktor konsekuensi dan kemungkinan terjadi. Yang kedua, melakukan perbaikan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, pelatihan tanggap darurat secara periodik bagi pegawai. Dan yang keempat, pelatihan investigasi terhadap kemungkinan bahaya bom, kebakaran, bencana alam, serta pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Itu ya, hal yang ke-9 pemeliharaan. Hal yang ke-10 ada K3 perkantoran penggunaan komputer. Bagi perkantoran yang menggunakan komputer itu harus memperhatikan aspek-aspek antara lain mempergunakan komputer secara sehat, benar, dan nyaman, memanfaatkan ke-10 jari untuk mengetik ya, kemudian mengistirahatkan mata, mengistirahatkan tubuh, melakukan perenggangan, memperhatikan sudut lampu, menghindari cahaya yang menyilaukan, memperhatikan sudut pandang dan jarak pandang, kursi yang ergonomis, jarak meja dengan paha, kemudian yang terakhir senam waktu istirahat. Jadi jangan sampai kita terus-menerus di depan komputer tanpa adanya perenggangan tangan, mata, tubuh, dan beristirahat ya. Itu tadi hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Saya harap untuk hal-hal tersebut kalian bisa memahami. Kemudian kita akan lanjut prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini kita akan membahas 4 materi ya, standar keselamatan kerja perkantoran, standar kesehatan kerja perkantoran, standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan standar ergonomi perkantoran.
Kita akan kupas yang pertama ya. Untuk standar K3 perkantoran itu sendiri kita dapat merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Nah, dalam peraturan tersebut, K3 perkantoran diuraikan pertama, standar keselamatan kerja perkantoran. Ini adalah usaha untuk mencegah cedera karyawan saat bekerja. Jadi, untuk mencegahnya. Nah, syaratnya apa saja? Syaratnya pertama, pemeliharaan dan perawatan ruang kantor yang bebas licin, cekungan, miring, dan berlubang yang dapat menyebabkan cedera. Yang kedua, desain alat dan tempat kerja di mana perletakan filing kabinet tidak mengganggu aktivitas kerja, serta penyusunan dan pengisian filing kabinet yang berat berada di bagian bawah. Kemudian yang ketiga, penempatan dan penggunaan alat perkantoran di mana diusahakan bebas dari benda tajam dan siku-siku lemari yang dapat menyebabkan cedera. Keempat, pengelolaan listrik dan sumber api yang harus terbebas dari penyebab electrical shock ya. Jadi sumber apinya diperhatikan. Kemudian untuk melaksanakan prasyarat keselamatan kerja tadi, itu kita perlu prosedur kerjanya, antara lain dilarang berlarian di kantor. Terus permukaan lantai harus tidak licin atau tidak menyebabkan pekerja terpeleset atau tergelincir. Ketiga, semua yang berjalan di lorong kantor dan di tangga diatur berada di sebelah kiri. Jadi ada aturannya ya. Keempat, karyawan yang membawa tumpukan barang yang cukup tinggi atau berat harus menggunakan troli dan tidak boleh naik melalui tangga, tetapi menggunakan lift barang bila tersedia. Kemudian tangga tidak boleh menjadi area untuk menyimpan barang, berkumpul, dan segala aktivitas yang dapat menghambat lalu lalang. Keenam, bahaya jatuh dapat dicegah melalui kerumah tanggaan kantor yang baik. Maksudnya rumah tangga kantor yang baik itu misalnya cairan tumpukan, jika cairan ada yang tumpah, misalnya kopi atau apapun yang tumpah itu harus segera dibersihkan sehingga tidak mengganggu lalu lalang pekerja ya. Kemudian yang ketujuh, bahaya tersandung dapat diminimalkan dengan segera mengganti ubin rusak dan karpet usang. Kedelapan, lemari arsip bisa menjadi penyebab utama kecelakaan yang harus digunakan dengan benar. Kesembilan, kenakan pelindung jari untuk menghindari pemotongan kertas. Kesepuluh, hindari kebiasaan yang tidak termasuk menyimpan pensil dengan ujung runcingnya di atas, menempatkan gunting atau pisau dengan ujungnya di atas, menemukan pemotong kertas tanpa penjagaan yang tepat, dan menempatkan objek kaca di meja atau tepi meja. Jadi dihindari ya. Kemudian terakhir, menggunakan listrik dengan aman ya. Kemudian standar yang kedua itu adalah standar kesehatan kerja perkantoran. Itu meliputi peningkatan kesehatan kerja di perkantoran, terus pencegahan penyakit di perkantoran, penanganan penyakit di perkantoran, dan pemulihan kesehatan karyawan di perkantoran. Kita akan bahas yang pertama, standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran ya. Peningkatan kesehatan kerja di perkantoran itu meliputi meningkatkan pengetahuan kesehatan bagi karyawan ya, terus membudayakan perilaku hidup bersih. Kemudian aktivitas fisik meliputi aktivitas fisik harian karyawan, melakukan peregangan, senam, dan sebagainya ya. Kemudian penyediaan ruangan menyusui, peralatan penyimpanan ASI, peralatan pendukung seperti lemari, pendingin, meja, kursi, wastafel dengan air mengalir ya. Kemudian yang kedua ada pencegahan penyakit di perkantoran tuh dengan cara pengendalian faktor risiko, yaitu mengadakan program. Jika suatu risiko tidak dapat diterima, maka harus dilakukan penanganan risiko. Jadi adanya evaluasi berkala ya. Kemudian adanya penemuan khusus penyakit ya, mulai dari pemeriksaan pra penempatan sebelum bekerja, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan pra pensiun. Apalagi zaman pandemik seperti ini sangat penting sekali ya
diadakannya pemeriksaan secara rutin. Apalagi sekarang kita harus swab terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan di lingkungan kerja atau kegiatan keluar kota atau apapun, kita harus menunjukkan kartu hasil swab maupun kartu vaksin. Itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya, penanganan penyakit di perkantoran. Penanganan penyakit di perkantoran. Ini wujud penanganan penyakit di perkantoran adalah pertolongan pertama di bawah tenaga kesehatan atau karyawan terlatih berdasarkan standar penanganan penyakit sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, bagi kantor yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, maka dilakukan mekanisme rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Itu tadi ya. Jadi, secara sigap kantor menyediakan pelayanan penanganan penyakit. Kemudian yang terakhir, pemulihan kesehatan karyawan di perkantoran. Ini kepada karyawan yang sedang mengalami sakit. Apabila karyawan mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat melakukan tugas semula, mengkondisikan kerja untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuan melalui program kembali. Atau sekarang kita sebut tren kita ya, sekarang kerjanya work from home. Jadi bisa bekerja di rumah karena demi keselamatan bersama dan kesehatan bersama juga. Itu tadi standar kesehatan kerja di perkantoran. Kita akan lanjut ke standar yang ketiga. Standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran meliputi standar prasarana kesehatan lingkungan perkantoran, antara lain sarana bangunan yang harus memiliki kebutuhan fisiologi, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitar, serta harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan. Itu sarana bangunannya ya. Kemudian adanya penyediaan air. Penyediaan air bersih harus memenuhi syarat kesehatan dalam jumlah yang memadai untuk air minum, pembersihan ruangan, higienista sehingga mendukung kenyamanan. Kemudian yang ketiga ada toilet. Toilet itu harus memenuhi syarat seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada toilet karyawan wanita terpisah dengan pria. Lantai toilet harus selalu bersih dan tidak ada genangan. Tersedianya air bersih dan sabun. Toilet harus dibersihkan secara teratur. Memiliki penanggung jawab khusus, tidak ada kotoran, serangga, kecoa, dan tikus. Bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Merencanakan desain toilet yang mudah dan perawatannya, menyediakan akses ventilasi yang cukup, memiliki program general cleaning dan deep cleaning secara rutin mingguan. Bila menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, pilih supplier yang mempunyai reputasi dalam hal higienis dan sanitasi toilet. Mengunjungi supplier untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki prosedur yang baik dan memiliki media kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk penggunaan toilet. Rasio toilet di perusahaan jumlah tenaga kerja itu adalah untuk pria 40:1 dan untuk wanita 25:1. Jika melebihi bisa dihitung sendiri ya. Kemudian yang keempat ada pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, cuci tangan pakai sabun. Keenam, pengamanan pangan bagi karyawan harus dikelola dengan baik, aman, dan sehat agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan bermanfaat bagi tubuh. Dan yang ketujuh, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit melalui pengendalian secara hayati atau biologis, pengendalian secara genetik, pengendalian rekayasa dan modifikasi lingkungan, pengendalian secara kimia. Itu tadi ya yang termasuk dalam standar dan persyaratan kesehatan lingkungan perkantoran. Kemudian yang kedua, standar lingkungan pekerjaan, standar lingkungan kerja perkantoran. Ini sudah dijelaskan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran ya. Ya, Peraturan Menteri Kesehatan di sini sudah menjelaskan bagaimana standar lingkungan kerja perkantoran ya. Bisa kalian baca-baca sendiri mulai dari ada bab pertama tentang ketentuan umum pasal 1 sampai dengan pasal 2. Kemudian bab kedua penyelenggaraan K3 perkantoran pasal 3 sampai dengan pasal berapa ini? Pasal 3 sampai dengan pasal 23.
Kemudian bab 3 pencatatan dan pengelolaan, ini mulai dari pasal 24 sampai dengan, berarti cuma pasal 24 ya. Bab keempat pembinaan dan pengawasan, ini ada pasal 25 saja, dan bab kelima ketentuan peralihan di pasal 26, bab ke-6 ketentuan penutup ada di pasal 27, 28, itu saja. Jadi di dalam peraturan Menteri Kesehatan ini ada 28 yang membahas apa saja terkait tentang K3 kantor ya. Itu tadi perlu kalian pelajari ya. Kemudian untuk standarnya nanti kalian lihat sendiri di undang-undang tadi, nanti akan saya share di Google Classroom ya. Kemudian standar yang keempat ada standar ergonomi perkantoran. Ini menurut aturan-aturan mengenai interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja, dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan yang dapat bekerja dengan nyaman, aman, efisien, dan lebih produktif. Nah, itu saja tentang 4 standar prosedur K3, mulai dari standar keselamatan dan standar keselamatan kerja perkantoran, standar kesehatan kerja perkantoran, standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan terakhir standar ergonomi perkantoran. Itu tadi prosedur ya. Perlu kalian ketahui, ergonomi perkantoran itu adalah asal kata dari ergo, yaitu gerak, dan nomos alamiah yang asalnya dari bahasa Yunani ya. Itu tadi dari bahasa yang lain. Kalau bahasa Yunani itu ergon dan nomos, kerja, dan belum hukum alam ya. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ergonomi berasal dari bahasa Yunani. Ergo dan nomos tadi ya, maksudnya adalah ergonomi, cabang ilmu yang mempelajari sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merencanakan suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja dalam sistem itu dengan baik untuk mencapai tujuan melalui pekerjaan yang efektif, efisien, aman, dan nyaman. Itu terus menurut The International Ergonomic Association (IEA) dalam bukunya IT Ergonomic Sulianta 2010 menjelaskan ergonomi itu ada 2 bidang ya, bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan elemen-elemen sistem, dan ergonomi diterapkan untuk menentukan 2 tujuan, yaitu kesehatan dan produktivitas. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ergonomi merupakan interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tata kerja, proses atau sistem kerja, dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan nyaman, aman, efisien, dan lebih produktif. Itu tadi ergonomi ya. Manfaatnya sendiri bagi karyawan itu meningkatkan unjuk kerja. Dengan penerapan ergonomi yang optimal akan meningkatkan unjuk kerja, seperti bertambahnya kecepatan kerja karyawan, terjaminnya keselamatan kerja, dan mengurangi energi setelah kelelahan dalam bekerja. Kemudian menjamin atau meningkatkan efisiensi. Penerapan ergonomi ini bisa meningkatkan efisiensi seperti mengurangi waktu untuk menyelesaikan tugas serta mengurangi biaya pelatihan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia. Ini contohnya pengadaan diklat agar meningkatkan keterampilan dan ilmu atau pengetahuan bagi karyawan. Keempat, meminimalisir kerusakan peralatan yang disebabkan kesalahan manusia. Ini maksudnya menempatkan peralatan kantor lebih dekat dengan karyawan yang dalam pekerjaannya menggunakan peralatan tersebut, sehingga mengurangi waktu yang terbuang sia-sia serta mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Kemudian yang kelima, meningkatkan kenyamanan karyawan saat bekerja.
Penerapan ergonomi yang baik akan membuat karyawan nyaman dalam bekerja ya. Kemudian yang ke-6, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja. Ini penerapan ergonomi dapat mencegah dan mengurangi resiko timbulnya penyakit akibat kerja serta meningkatkan keselamatan kerja ya. Kemudian standar ergonomi perkantoran itu terdiri dari luas tempat kerja, tata letak peralatan kantor, kursi, meja kerja, postur kerja, koridor, durasi kerja, penanganan bahan manual. Semua itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran ya. Mulai berapa luas tempat kerja yang dibutuhkan, letak peralatan kantornya bagaimana, kursinya seperti apa, mejanya seperti apa, postur kerjanya bagaimana, koridornya seperti apa, durasi kerjanya bagaimana, dan penanganan bahan manual lainnya. Ya, itu tadi untuk standarnya bisa kalian lihat tadi yang Budia share di Google Classroom tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang K3 perkantoran. Kurang lebihnya, jika ada salah, saya mohon maaf. Dan kita akan lanjut membahas materi lebih dalam lagi di Google Classroom. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.